Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatan Akil Hartadi dari Fakultas Informatika Telkom University. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila tentang nilai Pancasila yang dimiliki oleh masyarakat. Saya telah melakukan survei jarak jauh menggunakan media Google Form. Ini dilakukan agar sampel yang didapat tidak hanya berasal dari wilayah yang sama, tapi berasal dari daerah yang beragam, sehingga dapat menambah keakuratan data. Menurut hasil survei, 76,9% responden merasa pemahaman nilai-nilai Pancasila mereka sudah cukup baik, dan 23,1% merasa pemahaman mereka sedang-sedang saja. Berdasarkan poin ini, dapat disimpulkan responden cenderung merasa pemahamannya sudah cukup baik. Sedangkan untuk kesulitan penerapan, jika diurutkan dari skor kesulitan tertinggi, sila pertama menjadi yang tersulit untuk diterapkan, lalu sila kedua dan keempat, lalu sila ketiga, dan yang terakhir, sila kelima. Sila pertama yang berisi ketuhanan yang Maha Esa memiliki nilai yang diantaranya saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai kepercayaan dan tidak memaksakan agama atau kepercayaan kepada orang lain. Menjadi nilai yang tersulit untuk diterapkan. Dapat disimpulkan nilai keagamaan di Indonesia masih kurang baik. Sila kedua dan keempat berisi kemanusiaan yang adil dan beradab, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Keduanya memuat nilai sosial di Indonesia. Kedua sila ini berisi nilai sosial seperti menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Dalam beberapa organisasi keagamaan di Indonesia atau pengikutnya, pasti ada individu yang meresahkan warga sekitarnya karena tindakan yang dirasa mengganggu kenyamanan dan ketertiban umum. Sebagai contoh, NU dan Muhammadiyah sama-sama memiliki beberapa pengikut yang meresahkan. Masing-masing pendukung pihak yang meresahkan ini berasumsi hanya yang dipercayainya yang benar, dan yang lain sudah pasti salah. Hal ini dapat menjadi perpecahan jika pendukung kedua belah pihak berinisiatif bersuara di hadapan khalayak umum dan mengutarakannya mentah-mentah. Akan terjadi perselisihan yang kita tahu sebetulnya tidak perlu dibahas atau diperdebatkan sama sekali. Contoh lain yang dapat kita angkat adalah sebuah organisasi yang tengah hangat diperbincangkan, yaitu FPI atau Front Pembela Islam. Saya pribadi pernah membicarakannya karena saya rasa organisasi ini unik sehingga menarik untuk diperbincangkan. FPI ini tak jarang dipandang buruk oleh masyarakat, namun tak jarang pula dianggap baik. Sehingga dalam obrolan pribadi saya dengan kawan-kawan, bisa saya simpulkan ada oknum di dalam FPI yang bergerak untuk tujuan pribadi, namun membalut aksinya dengan kepentingan organisasinya. Atau dalam contoh lain, dapat diumpamakan oknum yang memiliki kepentingan pribadi yang mengatasnamakan agama, lalu dengan aksinya menimbulkan korban jiwa yang kemudian kita sebut teroris. Pada contoh ini, jika kita telaah, dapat ditemukan beberapa kesimpulan yang diantaranya, oknum ini mungkin kurang memahami apa yang dipelajarinya dalam agama, atau oknum ini mungkin menggunakan agama hanya sebagai alat. Kesimpulan akhir yang dapat saya berikan adalah kita perlu menekankan pengembangan edukasi di Indonesia. Kita masih terjebak dalam sesuatu yang tidak kita sadari. Kita masih terjebak dalam lingkungan yang memberi stigma negatif pada pemikir kritis dan pencoba hal baru. Dalam lingkungan yang selalu beranggapan saya benar dan dia salah, dan dalam lingkungan di mana orang-orang di dalamnya tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Kita perlu memperbaiki pola pendidikan kita agar tidak ada lagi, atau setidaknya mengurangi, oknum baru seperti yang telah dicontohkan. Lebih rinci lagi, kita perlu mengembangkan pendidikan keagamaan dan Pancasila agar lingkungan kita semakin selaras dengan nilai-nilai agama dan Pancasila kita. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.